showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang tersedia ini, dan tak lupa pula selawat beriringan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis instrumen ini yaitu Prof. Rinaldi Idrus, dan yang saya sayangi kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, saya Ilfi Zikra sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Trina Faniska, Himatul Khaira, dan Yara Fahiratunisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul detektor, baik itu berupa GC, HPLC, dan SPC. Lanjut, Ira. Nah, detektor sendiri adalah perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak atau gas pembawa yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor pada kromatografi adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Fungsi detektor sendiri yang pertama ada untuk mendeteksi seluruh senyawa yang telah terpisah dari kolom secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada kebutuhan analisis. Yang kedua, mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Yang ketiga, memantau aliran outlet dari kolom, sehingga waktu komponen mencapai outlet, jumlah komponen dapat ditentukan. Karakteristik ideal detektor sendiri yang pertama memiliki sensitivitas tinggi, kedua ketidakpekaan untuk variasi aliran dan perubahan suhu, ketiga tingkat noise rendah, keempat respon linear terhadap rentan dinamis yang luas, kelima operasi mudah dijalankan, keenam respon yang baik untuk semua komponen organik. Nah, detektor yang pertama ada detektor GC, yaitu gas chromatography. Definisi dan fungsi detektor GC. Yang pertama, detektor pada GC merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak, yaitu gas pembawa, yang membawa komponen hasil pemisahan dan berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Detektor pada GC termasuk detektor diferensial. Jenis-jenis detektor pada GC yang pertama ada TCD atau Thermal Conductivity Detector, yang kedua FTD atau Flame Thermionic Detector, yang ketiga ada FID Flame Ionization Detector, yang keempat ada ACD Electron Capture Detector, yang kelima ada FPD yaitu Flame Photometric Detector. TCD atau Thermal Conductivity Detector itu dia memiliki sifat non-destruktif. Yang kedua, non-selektif. Yang ketiga, batas terkecil pendeteksian itu adalah 10⁻⁵ gram per mililiter. Kemudian, gas pembawa berupa hidrogen, helium, dan karbon dioksida dengan kecepatan alir 15–30 ml per menit. Prinsip TCD menggunakan prinsip konduktivitas termal yang tergantung pada komposisi gas. Komponen sampel pada gas pembawa masuk ke saluran pengukuran. Sebuah saluran kedua berfungsi sebagai channel referensi di mana hanya gas pembawa murni yang dapat mengalir. Kabel elektrik tahan panas yang terletak di kedua saluran, perbedaan konduktivitas termal antara aliran kolom limbah atau komponen sampel dalam carrier gas dan aliran referensi dari gas pembawa sendiri, menghasilkan proporsional sinyal tegangan yang mempunyai perbedaan. Sinyal sebanding dengan konsentrasi komponen sampel. Nah, di sini adalah gambar dari
thermal conductivity detector. Di sini pertama ada carrier gas, kemudian ada sample gas, dan ini adalah aliran listriknya. Nah, kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Trina Vaniska. Kepada Trina Vaniska saya persilahkan. Detektor yang kedua ada FTD, Flame Thermionic Detector, yang sifatnya itu destruktif, selektif terhadap senyawa nitrogen fosfor, dan batas terkecil pendeteksiannya 2 kali 10 pangkat 10 gram per mili. Prinsipnya, pembakaran senyawa komponen kemudian direaksikan dengan garam rubidium dan respon listrik yang dihasilkan akan diperkuat dan dikonversi menjadi ion tegangan. Yang ketiga ada SPD, Flame Ionization Detector, yang sifatnya itu juga destruktif, mendeteksi semua senyawa organik, batas terkecil pendeteksian 2 kali 10 pangkat 11 gram per mili, gas pembawa berupa helium, argon, dan nitrogen dengan kecepatan alir 20-60 mili per menit. Prinsipnya, mendeteksi komponen yang sudah terionisasi melalui proses ionisasi dalam pembakaran, dan ion-ion ini akan dikumpulkan dan diubah menjadi arus listrik. Nah, ini merupakan gambar dari SID. Elektron capsule detector, yang sifatnya juga destruktif, selektif terhadap senyawa dengan sifat elektronegatif, misalnya halogen argon organik, batas terkecil pendeteksian 10 pangkat min 13 gram per mili, gas pembawa berupa argon dan nitrogen dengan kecepatan alir 30-60 mili per menit. Prinsipnya, pada saat spesies yang bersifat elektronegatif disebut melewati detektor, spesies akan menangkap elektron thermal yang mempunyai energi rendah. Hal ini akan menyebabkan penurunan arus sel. Detektor selanjutnya ada FPD, Flame Photometric Detector, yang sifatnya juga destruktif, selektif terhadap senyawa fosfor, batas terkecil pendeteksian 2 kali 10 pangkat min 12 gram per mili, gas pembawa berupa helium dengan kecepatan alir 20-40 mili per menit. Prinsipnya, senyawa yang mengandung sulfur atau fosfor dibakar dalam nyala hidrogen atau oksigen, maka akan terbentuk spesies yang tereksitasi yang menghasilkan suatu emisi yang spesifik yang dapat diukur pada panjang gelombang tertentu. Nah, ini merupakan gambar dari FTD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zaira. Nah, selanjutnya adalah detektor HPLC. Berikut adalah definisi dan fungsi dari detektor HPLC. Detektor pada HPLC berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberi sinyal elektronik pada pengolah data. Detektor pada HPLC dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, detektor universal, yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik dan tidak bersifat selektif, seperti detektor indeks bias dan detektor spektrofotometri massa. Yang kedua adalah detektor spesifik, yang hanya akan mendeteksi analik secara spesifik dan selektif, seperti detektor UV vis, detektor fluoresis, dan elektrokimia. Berikutnya adalah jenis-jenis detektor GC. Yang pertama adalah Changer Aerosol Detector CAD, yang kedua Diodo Array Detector DAD, yang ketiga Variable Wavelength Detector VWD, yang keempat Multiplet Wavelength Detector MWD, yang kelima Fluorescent Detector FLD, yang keenam Refractive Index Detector RID, yang ketujuh Mass Spectrophotometry MS, dan yang ke-8 Conductivity dan pH Monitor. Yang pertama adalah CAD. Molekul yang dapat diukur oleh CAD sangat beragam, mulai dari farmasi atau molekul kecil dan besar, biomolekul, makanan, minuman, polimer, dan lainnya.
Jenis detektor HPLC ini mampu mendeteksi analit tanpa kromofor. Selain itu, CAD mampu mendeteksi analit bersifat non atau semi volatil. Juga dapat digunakan untuk kuantitas relatif tanpa menggunakan standar referensi. Kelebihan lainnya, CAD dapat mengatasi bias yang sering terjadi pada jenis detektor lainnya. Limit deteksi detektor ini adalah high picogram atau PG. Selanjutnya adalah DAD. DAD hanya digunakan untuk analisis kemurnian analit atau elusi puncak pengotor atau impurity dengan limit deteksi nanogram. DAD merupakan jenis detektor penyerap UV vis, hanya bisa digunakan untuk mendeteksi analit yang memiliki kromofor. Susunan di DAD memungkinkan akuisisi simulatif di berbagai panjang gelombang, bukan hanya satu. Data yang dihasilkan dari detektor ini dapat berbentuk 3D. DAD memberikan sensitivitas yang lebih tinggi dan near uniform response sehingga cocok digunakan untuk analisis track interaktif. Selanjutnya adalah VWD. VWD mengukur absorpsi beberapa panjang gelombang. Deteksi VWD menggunakan single photodiode. Prinsip kerja dan jenis analit yang dianalisis VWD sama dengan DAD. Perbedaannya, linearitas dan ketahanan VWD di atas DAD. Selain itu, bisa digunakan untuk menganalisis sampai dengan 4 panjang gelombang. Jenis detektor HPLC ini memiliki limit deteksi nanogram. Sebagai hasilnya, VWD lebih cocok digunakan untuk prosedur pengecekan QR. Baik VWD dan DAD sangat mudah digunakan serta biayanya efektif. Selanjutnya ada MWD. Sama seperti jenis detektor VWD dan DAD, MWD juga bagian dari detektor UV vis. Sebagai hasilnya, sampel analit harus mengandung kromofor. Prinsip kerjanya dengan memanfaatkan interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Akan tetapi, limit rate akuisisinya hanya sampai 100. Berbeda dengan VWD. MWD dapat menganalisis hingga 8 panjang gelombang. Jenis detektor ini bisa dihubungkan dengan HPLC Conquest Care, sama seperti VWD, LOD, MWD, juga nanogram. Selanjutnya adalah FLD. Jenis detektor HPLC yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi 3-6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan detektor UV vis. Selain dengan itu, FLD mampu mendeteksi beberapa pasang panjang gelombang, eksitasi atau emisi secara bersamaan. Namun, analit harus mengandung fluorofor, diturunkan atau diberikan label correct. LOD detektor FLD adalah femtogram hingga pikogram. Yang selanjutnya adalah LED. LED mendeteksi komponen berdasarkan pembiasan cahaya dalam larutan. Bekerja dengan cara mengukur perbedaan antara indeks bias, fase gerak, dan refleksi sampel menggunakan hukum sel. Senyawa yang bisa dideteksi adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor lemah serta untuk mendeteksi gula dan polimer. LOD dari LED adalah mikrogram. Tidak cocok untuk metode gradien dan juga sensitivitasnya relatif rendah. Detektor HPLC ini bisa untuk menganalisis analit tanpa kandungan kromofor. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yara Feratunisa. Kemudian ada mass spectrometry. Jadi fungsi dari detektor mass spektrometri itu adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa dengan limit deteksi low picogram atau PG. Cara kerjanya yaitu dengan menggunakan laju aliran kromatografi cair yang berbeda. Contohnya seperti nano, mikro, kapiler, dan analitis. MS itu mempunyai sensitivitas yang tinggi. Sejalan dengan itu, jangkauan deteksi dan identifikasi senyawanya juga luas. Kemudian, conductivity dan pH monitor. Sebenarnya,
pH monitor dan konektivitas itu bukanlah detektor HPLC. Seperti namanya, monitor pH dan konektivitas digunakan untuk memantau gradien pH dan garam. Aplikasinya itu dipakai dalam pemisahan biofarmasi. Selaras dengan itu, juga digunakan untuk analisa dan purifikasi antibodi dan protein. Kemudian ada SFC atau Supercritical Fluid Chromatography. Fungsi dari detektor SFC itu yaitu untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah terjadi proses pemisahan. Respon dari perangkat inilah yang dirubah menjadi isyarat yang dapat terkuantisasi hingga diperoleh suatu kromatogram. Beberapa detektor yang digunakan pada SFC itu yaitu ada detektor UV atau ultraviolet, ada detektor MSD atau Mass Selective Detector, ada detektor ionisasi nyala atau FID, ada detektor nitrogen fosfor atau NPD. Selanjutnya, detektor MSD atau Mass Selective Detector itu digunakan sebagai interface atau di antara kolom dan detektor yang berfungsi untuk menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan atmosfer secara perlahan. Detektor ionisasi nyala atau FID itu detektor ini bekerja berdasarkan prinsip ionisasi suatu molekul di dalam nyala, bersifat destruktif dan dapat mendeteksi semua senyawa. Kepekaannya itu lebih besar, waktu tanggapnya lebih singkat dan cukup stabil dan peka terhadap suhu hingga 400 derajat Celcius. Detektor nitrogen fosfat atau NDP. Detektor jenis ini merupakan detektor yang sangat selektif terhadap senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor. Konstruksi dan prinsip kerjanya mirip dengan detektor ionisasi nyala. Konstruksinya sendiri merupakan modifikasi detektor ionisasi nyala, di mana di bagian atas dari nyala ditempatkan suatu unsur aktif yang selektif terhadap nitrogen dan fosfor. Unsur aktif tersebut dapat berupa unsur rubidium atau Rb yang dipanaskan pada suhu 600 kurang lebih 800 derajat Celcius dan diberi tegangan negatif sebesar kira-kira 180 volt. Pada keadaan ini, maka akan terjadi proses penguapan, ionisasi, redeposisi dari rubidium. Jika tidak ada analit yang keluar dari kolom, maka elektron yang mengalir di dalam sistem ini akan memberikan arus dasar yang dicatat sebagai garis dasar dari kromatogram. Bila eluat merupakan senyawa nitrogen atau fosfor, hasil ionisasinya akan mempengaruhi siklus fosforasi, ionisasi, dan redeposisi dari rubidium. Perubahan ini akan menghasilkan arus yang lebih besar di dalam sistem dan dicatat sebagai puncak kromatogram. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yara Indonesia. Demikianlah presentasi dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipannya. Apabila ada sanggahan maupun komentar, silahkan ditulis pada kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe, komen, dan di-like maupun di-share. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.